Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinetic ID. Jadi gue lagi kedatangan sebuah paket dari NZXT dan kayaknya paketnya bakal menarik. Jadi kalian stay tune terus aja dan langsung aja gue unbox. Jadi ya gue lagi kedatangan NZXT A1 yang adalah case mini ITX vertical yang belum lama ini dirilis sama NZXT. Dan bisa dibilang case ini cukup menarik karena punya arah desain yang berbeda dengan ITX enclosure dari NZXT yang sebelumnya, contohnya kayak H200. Karena H200 itu bisa dibilang adalah versi mininya dari H700 dan juga H500. Jadi gue cukup seneng karena case ini punya desain yang lebih fresh dibandingkan case mereka yang sebelumnya, tapi nggak meninggalkan identitas dari NZXT. Nah, sebelum gue mulai lebih detail lagi, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, jadi H1 ini bisa dibilang adalah paket lengkap dan menurut gue bakal cocok banget buat kalian yang mungkin baru pertama kali build sistem mini ITX, karena case ini hadirnya satu paket yang dimana kalian itu dapat I/O cooler 140 mili dan power supply SFX 950 watt 80 plus gold. Jadi case ini punya harga di sekitar 350 US dollar atau sekitar 5 jutaan. Harga di Indonya sendiri masih belum ada, jadi kalian tungguin aja sampai rilis dan udah mulai dijual. Jadi ya untuk sepaket case, I/O cooler, dan power supply SFX 650 watt 80 plus gold dan juga include sama riser, itu value-nya menurut gue udah cukup decent. Dan untuk di harga segini mungkin bakal jadi deal breaker buat kalian yang udah punya power supply SFX dan juga cooler sendiri. Karena kalau misalkan dijual secara terpisah power supply dan juga coolernya, itu harga case ini sendiri mungkin bakalan jauh lebih murah dibandingkan dengan bundle yang ditawarkan sama si NZXT sekarang ini. Case ini mengambil desain vertikal yang kebetulan di unit yang gue terima ini adalah versi yang warna putih, tapi ada versi warna hitam juga kalau kalian pengen yang warna hitam. Gue juga cukup seneng karena untuk panelnya mereka memutuskan untuk menggunakan desain mesh seperti ini supaya airflow-nya itu nggak kehambat, dan gue juga suka banget sama konsistensi warna hitam dan putihnya yang bikin case ini kelihatan minimalis banget. Lalu untuk volume sendiri menurut NZXT ini di 13,6 liter, dan karena ukuran yang kecil dan tinggi ke atas, jadi kalian tentu aja bisa pajang PC kalian di meja tanpa khawatir space. Untuk build quality, panelnya itu menggunakan bahan metal di bagian samping, sementara di belakangnya itu menggunakan plastik. Lalu di bagian depannya itu pakai tempered glass dan keseluruhan dari framenya itu menggunakan bahan plastik semua. Tapi overall build quality-nya udah bagus dan udah kerasa premium juga menurut gue. Tapi sejujurnya gue kurang ngerti dengan fungsi dari tempered glass yang ada di depan sini, karena sebenarnya kita kurang bisa ngelihat interior ataupun komponen yang kita pasang karena bentuk layoutnya yang seperti ini, jadi kita cuma bisa lihat komponennya itu dari samping. Tapi mungkin karena ini tahun 2020, kalau nggak jual tanpa tempered glass, orang bakal mikir-mikir. Dan untuk branding NZXT-nya sendiri itu ada di bagian bawah tempered glass yang kurang begitu kelihatan. Untuk I/O-nya sendiri sayangnya di sini cuma ada USB 3.2 Gen 1 Type A, lalu USB 3.2 Gen 2 Type C, dan combo audio jack. Jadi untuk I/O-nya sendiri bisa dibilang cukup terbatas, padahal sebenarnya USB 3.2 Gen 1-nya itu masih bisa di-split kayak case pada umumnya. Gue kurang ngerti keputusannya gimana, mungkin supaya front panelnya itu tetap kelihatan simple. Untuk membuka panelnya juga cukup gampang, kalian tinggal buka tempered glass panel dan panel belakangnya dengan cara ditarik aja. Dan panel aluminiumnya juga tinggal kalian tarik aja ke atas karena modelnya itu menggunakan semacam slider. Lalu di masing-masing panelnya itu ada dust filter magnetik yang bisa kalian lepas. Dan setelah itu kalian udah bisa akses keseluruhan internalnya. Karena power supply SFX-nya ada di atas, maka kabel powernya itu di-extend ke bawah. Dan motherboard I/O-nya juga bisa kalian akses dari bawah. Spacing-nya juga udah cukup untuk pasang semua peripheral USB kalian, tapi karena posisinya di bawah, memang jadi lebih susah diakses. Lalu untuk akses interiornya juga gampang, kalian tinggal buka dua screw dan tinggal tarik aja radiator bracket yang sistemnya itu swivel seperti ini. Dan kalian udah bisa akses motherboard tray-nya. Motherboard dan VGA card-nya ini bakal ada di chamber yang terpisah atau saling membelakangi, atau biasa disebut juga dengan sandwich layout. Maka dari itu case ini juga di-includekan dengan PCIe Racer Gen 3x16 untuk VGA card. Lalu kelebihannya dengan layout seperti ini, antara CPU dan GPU itu bisa ngambil airflow dari masing-masing mesh panelnya. Untuk VGA card sendiri, di sini kalian udah bisa pakai VGA card dengan panjang kurang lebih 30 cm dengan tebal 2,5 slot. Jadi untuk panjangnya kalian udah bisa pakai VGA card yang kencang dengan triple fan sekalipun. Lalu untuk coolingnya sendiri, sebenarnya kalian bisa pakai I/O selain bawaannya, selama radiator atau fan-nya itu punya ukuran 120 mili sampai 140 mili. Lalu untuk thermal paste-nya juga udah pre-applied di pump-nya, dan untuk bracket-nya sendiri udah support untuk AMD dan juga Intel. Lalu di storage-nya di sini kalian cuma disediain 2 drive 2,5 inch saja.
Dan paling kalau kurang ya kalian bisa pakai M.2 bawaan motherboard kalian kalau ada. Untuk build di case ini gue akan pakai ASRock Z390 Phantom Gaming dengan i7 9700K. Akan gue coba tes juga untuk airflow-nya bagaimana, terutama dengan ASRock RX 5500 XT Phantom Gaming. Kebetulan ini VGA card yang cukup kecil, cuma dual fan dan 2 slot juga, jadi udah aman banget untuk build di case ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai VGA card yang lebih panjang, itu masih bisa. Dan ya setelah build di sini bisa dibilang ini adalah case yang menurut gue proses buildnya itu paling mudah dan paling cepat. Karena yang pertama I/O-nya itu udah terpasang dan power supply-nya juga udah terpasang. Lalu semua kabelnya udah pendek dan juga udah di routing, jadi proses build-nya itu udah gampang banget. Selain itu gue cuma perlu waktu kurang lebih 13-14 menit untuk ngerakit di case ini. Dan sepertinya rekor tercepat gue ngerakit PC itu ya adalah waktu pakai si H1 ini. Lalu kalian perlu perhatiin memori atau RAM clearance-nya, karena di sini kan cuma bisa pasang maksimal memori dengan tinggi 45 mm. Maka dari itu di sini gue menggunakan aperture Venter Rage karena nggak terlalu tinggi dan ada nyala-nyalanya sedikit lah di bagian atasnya. Selanjutnya untuk temperaturnya, di sini gue udah coba di 2 konfigurasi. Yang pertama itu di kondisi stok atau semua panel terpasang dan dengan menggunakan dust filter. Lalu yang kedua itu tanpa menggunakan dust filter sama sekali. Waktu di stress kurang lebih selama 15 menit, 9700K yang gue pakai itu temperaturnya kurang lebih udah cukup oke lah. Dan untuk RX 5500 XT yang gue pakai juga temperaturnya cukup decent. Lalu di kondisi dust filternya dilepas, temperaturnya nggak nunjukin perubahan yang signifikan banget. Jadi bisa dikatakan kalau dust filternya ini nggak terlalu menghambat airflow dari case ini. Jadi untuk airflow gue rasa case ini udah cukup oke banget, dan gue rasa kalian nggak perlu khawatir kalau kalian berencana untuk menggunakan sistem yang kenceng untuk main game ataupun productivity di case ini. Dan kesimpulannya sih, si NZXT H1 ini bisa dibilang adalah case yang menarik untuk Mini ITX. Dan itu juga udah sangat mendukung banget untuk kalian yang berencana untuk build sistem atau PC yang kenceng di case ini. Karena bisa kalian pasangin dengan VGA card yang kenceng dan juga CPU yang kenceng tanpa terkendala di airflow sama sekali. Lalu paling yang jadi concern gue di sini adalah harganya yang bisa dibilang cukup tinggi, tapi menurut gue cukup masuk akal karena di case ini udah include dengan I/O 140 mili dan juga power supply SFX 650W 80+ Gold dan juga riser, dan juga bahkan si NZXT memberikan garansi yang cukup panjang di masing-masing komponennya. Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Paling gue masih punya beberapa waktu untuk main-main dengan case ini. Jadi kedepannya gue akan cobain hardware baru yang barusan itu rilis dan coba gimana konfigurasinya dengan ITX enclosure seperti ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, kalau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan Instagram. Lalu join komunitas kami juga di line open chat dan juga Discord-nya CTID dan Discord-nya para perakit PC atau PPC. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kreng ITKID. Sampai jumpa di video berikutnya.